Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bukan Damai, Melainkan Pertentangan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau memperhatikan sabda yang dikutip hari ini, rasa-rasanya sulit untuk memahaminya. Sebab kalau kita ingat pewartaan pada malam Natal, bahwa sesungguhnya telah lahir Juru Selamat dunia, Raja Damai. Dia lahir sebagai Raja Damai. Mengapa ia juga yang mengatakan kebalikannya? Kita menyangka bahwa Yesus datang untuk membawa damai, ternyata kita salah. Ia membawa pertentangan. Bagaimana mendamaikan dua hal yang kontradiksi atau kontras ini? Di satu sisi, kita mengimani bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk membawa damai. Namun, di sisi lain terjadi penolakan terhadapnya. Damai yang ada ternyata tidak disambut dengan baik oleh bangsanya sendiri. Mereka bahkan berusaha membinasakannya. Mereka membunuh balita yang lahir di Bethlehem setelah tidak ada kabar dari 3 orang Majus. Namun Allah menyelamatkan Yesus kecil dari pembantaian itu. Damai yang dibawanya ditolak. Keselamatan yang ditawarkannya disalibkan di palang penghinaan di Bukit Golgota. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat bukanlah perkara gampang. Bukan damai yang kita dapatkan, tetapi penolakan dan pertentangan. Saudara-saudari terkasih, apakah ada yang salah dengan pewartaan? Telah lahir bagimu Raja Damai di Bethlehem? Tentu saja tidak. Yang menjadi persoalan adalah menerima Yesus sebagai Raja Damai, Anak Allah yang hidup, menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Kehadiran Yesus dianggap sebagai ancaman untuk peran dan pengaruh mereka kepada bangsa Israel. Ia harus dilenyapkan, ia harus dilawan, ia harus ditolak, ia harus diselesaikan, ia harus dibunuh. Itulah fakta yang terjadi. Yesus ditolak, Yesus dibunuh, maka kedatangannya berdampak sama kepada orang-orang yang ingin tetap percaya kepada Dia sebagai juru selamatnya dan sebagai anak Allah yang hidup. Pengajaran ini disampaikan penginjil suci untuk meneguhkan iman para pengikut Yesus, bahwa mereka juga akan mengalami penolakan seperti yang dialami oleh Yesus. Mereka juga akan menderita seperti Yesus, bahkan mereka akan menjadi martir seperti Yesus. Karena
menegakkan nilai-nilai kebenaran yang didengar dari bapaknya. Sejak gereja lahir dengan turunnya Roh Kudus, kesaksian para rasul mengalami tantangan, mengalami penolakan, dan mereka juga ditangkap seperti Tuhan Yesus. Inilah saatnya mereka dituntut memiliki semangat yang militan dan memiliki ketegaran iman untuk memilih Yesus sebagai juru selamat mereka. Saudara-saudari terkasih, Santo Lukas yang menulis suratnya untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, mau mengingatkan para pengikut Yesus itu bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus bukan perkara mudah dan belum tentu menghasilkan hati yang damai begitu saja. Mereka harus siap ditantang dan ditolak karena mereka memilih berbeda dari saudaranya, berbeda dari ayah dan ibu atau mertuanya yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Pada masa awal gereja Kristus bertumbuh dan menyebar melalui kesaksian para rasul, siapapun yang memutuskan menjadi pengikut Yesus, mereka sudah diingatkan akan kemungkinan ditolak oleh orang-orang di lingkaran terdekat mereka, yaitu oleh anggota keluarga yang tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Mereka bukan saja harus bertentangan, bahkan harus terpisah dari anggota keluarga yang selama ini hidup bersamanya dan mereka cintai. Inilah tantangan yang serius yang sudah difirmankan Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa mengasihi ayahnya dan ibunya, saudaranya, melebihi aku, ia tidak layak bagiku. Jadi, Tuhan Yesus meminta orang-orang beriman pada masa itu untuk membuat pilihan serius, memilih Dia atau yang bukan Dia. Suatu pilihan yang harus diputuskan dengan penuh kesadaran, tapi itu bukan perkara mudah. Meninggalkan ayah dan ibu yang sudah melahirkan aku untuk sesuatu yang belum kukenal selama ini. Itulah titik poinnya. Mungkin lebih mudah menaati orang tua daripada menaati yang lain. Orang tidak diminta memutuskan kekerabatan dengan orang tua mereka, tetapi mereka diminta untuk memilih dan mempertahankan imannya kepada Yesus jika mereka ingin memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, memilih untuk setia kepada Tuhan Yesus atau menetap pada kenyamanan duniawi dalam lingkaran kekerabatan bukanlah perkara mudah. Contoh sederhana yang sudah sering kita ketahui adalah tetap mempertahankan iman kepada Yesus Kristus atau mengkhianatinya untuk mendapatkan cinta seorang wanita atau seorang pria. Kalau engkau mau menjadi belahan jiwaku, engkau harus imanmu dan mengikuti keyakinanku. Alasannya sangat saleh dan suci, agar kita masuk ke dalam surga yang sama. Tidak sedikit wanita atau pria Kristen yang rela meninggalkan iman yang sudah dihayati bertahun-tahun lamanya
hanya untuk mendapatkan cinta seorang yang meyakinkannya bahwa dia mencintainya. Saya tidak ingin berdiskusi atau berdebat tentang mereka, tetapi setidaknya izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu yang mempunyai anak yang belum menikah, dampingilah mereka dan pastikan mereka mendapatkan pasangan yang seiman. Setiap orang bisa memilih pasangannya, tetapi mereka harus diyakinkan bahwa percaya kepada Yesus adalah hal yang harus diutamakan dan dinomor satukan. Tantangan pasti ada, tetapi cinta Yesus akan memberikan damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Apakah aku akan mempertahankan imanku kepada Yesus apapun yang terjadi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih akan anugerah iman yang sudah kami terima selama ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar dapat setia dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.